Menantu Super Han San Qian. Bab 6256 Suatu malam. Han San Qian, setelah beristirahat semalam, pada dasarnya sudah banyak pulih. Operasi Gila Batu Dewa 5 Elemen hampir menebus luka Han San Qian. Kuer, Lian Hua, dan Xiaonu juga telah membuat kemajuan besar setelah semalam, terutama Kuer. Sebagai binatang dewa kuno, dia berbeda dari orang biasa. Bakatnya jauh melampaui jangkauan orang biasa. Secara alami, begitu dia mulai berlatih, di bawah bimbingan yang benar, dia akan menjadi lebih kuat. Xiaonu relatif yang terburuk di antara mereka. Tidak mungkin. Dia adalah gadis desa. Dia dapat memasuki jalan latihan dengan dukungan Han San Qian. Jelas tidak mungkin baginya untuk meningkatkan latihannya dengan cepat. Kecepatan Lian Hua bagus, dan itu agak di luar harapan Han San Qian. Dia hanya seorang praktisi biasa sebelumnya, tanpa ciri-ciri khusus atau keunggulan. Tetapi dia seperti ini, tetapi dia benar-benar menemukan dirinya dalam keterampilan baru yang diajarkan oleh Han San Qian, dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Setelah satu malam, kultivasinya saat ini setidaknya 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Meskipun kemampuan ini tidak cukup untuk menghadapi para tetua dan utusan khusus di antara para pria berpakaian hitam, setidaknya, di mata Han San Qian, dia setidaknya bisa bertahan lama tanpa kehilangan angin. Tentu saja, jika diberi waktu, dia bahkan bisa menciptakan kultivasi yang lebih kuat. Ini mengejutkan, tetapi tidak mengejutkan. Seperti kata pepatah, orang bergerak untuk hidup, pohon bergerak untuk mati. Beberapa orang sulit dimainkan di bawah beberapa sistem, tetapi setelah beralih ke sistem lain, mereka bisa menjadi ikan di air. Jelas, ini terjadi. Tampaknya keterampilan baru yang diajarkan oleh Han San Qian lahir untuknya. Dia mempelajarinya dan menyerapnya dengan cepat. Pagi-pagi sekali, para pelaut bangun, dan penduduk desa juga bangun dan bersiap di bawah pengaturan kepala desa tua. Saat fajar, tim besar sudah berkumpul. Raja Naga Tua, bersama dengan Perdana Menteri Kura-Kura dan Kepala Desa Tua, datang ke Han San Qian dan bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Tuan Han, semuanya sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja, kata Raja Naga Tua. Han San Qian mengangguk, setelah kalian kembali, perkuat istana air untuk menghindari masalah apapun. Jangan khawatir, kami akan memperkuat istana air untuk menahan segala macam bencana yang tiba-tiba terjadi saat itu. Satu hal lagi, ingatlah bahwa apapun perubahan yang terjadi, apakah ada tanah longsor atau hantu yang menangis dan serigala melolong di luar, kalian semua tetaplah berada di area dan jangan keluar. Raja Naga Tua mendengar ini, wajahnya sedikit khawatir, dan berkata, bagaimana jika Tuan Han yang membutuhkan bantuan? Han San Qian menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak peduli keadaan darurat apapun, Han San Qian percaya bahwa para pelaut tidak mungkin membantunya. Entah masalah di bawah tanah dapat dengan mudah diselesaikan sendiri, atau masalah itu begitu kuat sehingga dia tidak dapat menyelesaikannya. Dan jika dia tidak dapat menyelesaikannya sendiri, pada kenyataannya, bantuan para pelaut akan sangat tidak berarti. Oleh karena itu, ide Han San Qian sebenarnya sangat sederhana. Cara terbaik bagi para pelaut adalah dengan menjaga pasukan mereka tetap di tempat, sehingga banyak masalah yang tidak perlu dapat dihindari. Ya, saya mengerti. Raja Naga Tua itu mengangguk. Selain itu, kita harus mengkonsolidasikan pertahanan di dekat istana air bawah, kata Han San Qian. Raja Naga Tua itu segera mengerti apa yang ingin diungkapkan Han San Qian, dan buru-buru berkata, Tuan Han, apakah Anda khawatir bahwa sekelompok pria berpakaian hitam akan kembali? Han San Qian mengangguk, mereka telah menguasai dunia ini selama bertahun-tahun. Menghadapi kekalahan yang begitu besar, mereka pasti tidak mau. Tentu saja, saya juga percaya bahwa mereka tidak bisa begitu saja mengakui kekalahan dengan sia-sia. Mereka dikalahkan dengan sangat mudah dan sederhana di tangannya, yang mengurangi banyak korban di pihak Han San Qian. Namun, Han San Qian juga tahu betul bahwa metode ini juga memiliki manfaat besar bagi musuh. Artinya, musuh juga menghemat banyak tenaga manusia. Setelah menghubungkan fakta bahwa musuh sangat bersedia menderita penghinaan besar dan memilih untuk kalah dengan patuh, Han San Qian tahu lebih jelas bahwa kelompok orang ini pasti memiliki rencana cadangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk lebih memperhatikannya.
Baiklah, kami mengerti. Kalau begitu, sebaiknya kau segera berangkat. Han Sanqian memerintahkan. Bagaimana denganmu? Bab 6257 Pengaturan Alternatif. Han Sanqian tersenyum dan menepuk bahu Raja Naga Tua, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir dan bahwa dia akan membuat pengaturannya sendiri. Raja Naga Tua mengangguk, baiklah, jika Anda memiliki kebutuhan, silakan hubungi saya kapan saja. Saya akan membawa saudara-saudara saya untuk mendukung Anda kapan saja. Tentu saja, tanpa izin Anda, kami hanya akan mempertahankan istana air untuk memastikan keselamatan semua orang dan tidak akan pernah membuat Anda khawatir. Han Sanqian tersenyum. Kepala desa tua itu juga memberi hormat kepada Han Sanqian dan berkata, Tuan Han, saya akan menyusahkan Anda untuk merawat teratai. Sedangkan untuk Lusen dan Erhu, saya akan membawa mereka ke istana air bersama-sama. Han Sanqian mengangguk dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka dapat berangkat. Raja Naga Tua dan Kepala Desa Tua saling memandang, memastikan bahwa mereka sudah siap, berbalik dan mengucapkan selamat tinggal, dan pergi bersama tim. Melihat pasukan pelaut yang perkasa mulai mengungsi. Kura-kura tua dan yang lainnya di samping masih agak emosional dan mendesah. Meskipun dikatakan bahwa semua orang menghadapi situasi putus asa bersama-sama, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman, tetapi tidak peduli apa, itu adalah hari-hari yang kita lalui bersama. Sekarang, mereka semua pergi sekaligus, yang agak menyedihkan. Ya. Sapi aneh itu juga cukup tersentuh, sebelumnya, aku tidak tahan dengan sekelompok orang ini. Bagiku, mereka lemah seperti semut, dan aku benar-benar membenci mereka. Tetapi sekarang, tanpa sadar, aku telah jatuh cinta pada orang-orang ini. Kuer tersenyum lembut, karena orang-orang ini yang paling kau pandang rendah, berjuang berdampingan denganmu, dan dalam proses ini, kau secara halus telah menganggap mereka sebagai rekan satu timmu sendiri. Sekarang setelah mereka pergi, kau secara alami akan merasa tersesat, sapi aneh tua, ini menunjukkan bahwa kau akhirnya mulai bertindak seperti manusia dan memiliki perasaan. Sapi aneh itu jelas tercengang oleh apa yang dikatakannya, aku tidak akan menjadi seperti manusia. Aku Kuiniu, makhluk terkuat di dunia. Aku tidak akan memiliki perasaan. Sapi aneh yang bodoh itu tentu saja tidak tahu apa artinya memiliki perasaan. Baginya, sebenarnya itu sangat sederhana dan lugas, yaitu, menjadi seperti manusia secara alami akan membuatnya lebih rendah. Jadi, bahkan sekarang, dia masih tidak mau mengakuinya. Kura-kura tua itu tertawa dan berkata, sapi aneh, kamu jelas memiliki perasaan seperti manusia, akui saja, tetapi kamu masih keras kepala. Apa yang salah dengan manusia? Apakah manusia benar-benar lebih rendah? Itu hanya prasangkamu. Kakak laki-lakiku juga manusia. Apakah dia lebih rendah darimu? Atau apakah dia masih lebih rendah darimu? Ketika banteng aneh itu mendengar ini, dia tertegun sejenak. Dia tidak bermaksud meremehkan Han Sanqian. Tentu saja, dia meremehkannya pertama kali. Dan bahkan memperlakukan Han Sanqian seperti semut. Namun, saat pertempuran terus berlangsung, Han Sanqian mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dan dia terkejut menemukan bahwa dia sebenarnya adalah badut yang sebenarnya. Ketika dia menonton pertempuran, dia benar-benar membandingkannya. Hanya melihat keefektifan pertempuran Han Sanqian melawan ribuan pasukan, jika dia ingin melawan Han Sanqian sendirian, maka sangat jelas bahwa dia sama sekali bukan tandingannya. Bahkan dua dari dirinya sendiri mungkin tidak cocok. Dia merasa bahwa Han Sanqian hampir tak terkalahkan. Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia bisa terus menyerang dan melahap. Hanya pada titik ini, banteng aneh itu tahu betul bahwa dia tidak dapat dibandingkan sama sekali. Perbedaan dalam besarnya kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan seekor banteng seperti banteng aneh itu jelas tidak memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ini terlalu tidak normal. Bukan itu yang kumaksud. Banteng aneh itu berkata dengan sedikit kesal, bagaimana aku bisa mengalahkan kemampuan Tuan Han? Aku hanya mengatakan bahwa pandanganku terhadap manusia telah berubah. Dasar kura-kura sialan, kau melebih-lebihkan. Kura-kura tua hendak membuat lelucon, tetapi burung di sampingnya tiba-tiba membuat gerakan yang brilian, dia selalu suka melakukan ini.
Kura-kura tua itu tidak bisa tertawa sekaligus. Dia hanya mencoba membuat lelucon, tetapi pada akhirnya, dia membawa rekan satu timnya ke burung yang mati itu. Memikirkan hal ini, kura-kura tua itu memilih untuk diam. Ngomong-ngomong, kakak, ini sudah fajar, jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Membiarkan banteng aneh itu membawa kita ke bawah tanah. Kura-kura tua itu mengalihkan pembicaraan. Setelah semalaman mempersiapkan diri, saatnya untuk pergi ke dunia bawah tanah. Bab 6258, Kecelakaan Sementara. Teruslah beristirahat. Namun, Han San Qian sendiri tidak ingin berhenti sampai ia meninggal. Keputusan yang tiba-tiba itu membuat semua orang yang mengikuti Han San Qian tercengang. Teruslah beristirahat. Setelah mempersiapkan diri semalaman, hasilnya adalah teruslah beristirahat. Mereka bahkan menduga bahwa mereka salah dengar. Bagaimanapun, semua orang telah mempersiapkan diri semalaman, dan Han San Qian telah mendesak mereka semalaman. Itu jelas seperti menebus pekerjaan rumah, tetapi pada hari kelas, guru memberitahu Anda bahwa Anda tidak harus mengerjakan pekerjaan rumah ini. Ini bukan lelucon. Melihat semua orang tidak mengerti, Han San Qian tersenyum pahit dan berkata, bahaya di dunia bawah tanah pasti sangat tinggi. Apakah Anda benar-benar ingin menebusnya hanya dengan belajar semalaman? Anda benar-benar tidak menganggap serius bahaya di bawah tanah, atau Anda terlalu percaya diri dengan kekuatan Anda sendiri? Sebenarnya, itu adalah keputusan paling hati-hati yang dibuat Han San Qian setelah memikirkannya. Dia memang berencana untuk pergi jauh ke bawah tanah hari ini, tetapi pada akhirnya dia merasa bahwa itu terlalu terburu-buru untuk melakukannya. Mustahil bagiku untuk pulih sepenuhnya dari pertempuran kemarin hanya dengan beristirahat semalam, jadi sudah pasti mustahil bagi tiga binatang purba, banteng aneh, kura-kura tua, dan burung pipit. Oleh karena itu, jika mereka tidak sepenuhnya siap, maka pergi ke bawah tanah tidak diragukan lagi adalah tindakan gegabah dan mempermainkan hidup semua orang. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Han San Qian memutuskan untuk sedikit memundurkan garis waktu. Mengenai pelatihan Xiaonu dan Lian Hua, sebenarnya, Han San Qian tidak mempertimbangkan mereka. Dari awal hingga akhir. Tugas mereka sangat sederhana bagi Han San Qian, yaitu mencoba segala cara untuk memungkinkan mereka memiliki tingkat kemampuan bertahan hidup tertentu. Tidak seorang pun tahu bagaimana keadaan di bawah tanah. Setelah berlatih semalaman penuh tadi malam, aku terkejut menemukan bahwa aku dan diriku sendiri hanya memulihkan 60% hingga 70% dari kekuatan kita. Kamu, paling banyak, hanya setengahnya. Karena semua orang tidak dalam kekuatan penuh, maka lebih baik memulihkan diri sebelum pergi. Setidaknya, untuk diri kita sendiri, itu relatif lebih bertanggung jawab. Bagaimana menurutmu? Perkataan Han San Qian menyentuh hati ketiga binatang buas termasuk banteng aneh itu. Faktanya, memang demikian. Meskipun semua orang berpura-pura bersemangat di permukaan, mereka tidak sepenuhnya seperti itu dalam kenyataan. Hanya saja semua orang tidak ingin Han San Qian khawatir, jadi mereka tidak menunjukkannya. Itu hampir sama dengan perkiraan Han San Qian, atau bahkan lebih buruk. Pemulihan banteng aneh dan kura-kura tua itu tidak 50%, tetapi hanya 30% atau paling banyak 40%. Atribut kekuatan kedua orang itu bukanlah yang, jadi mereka berbeda dari Kuer. Mereka tidak dapat menyerap energi yang besar di malam hari, jadi tentu saja mereka tidak dapat pulih dengan cepat. Anda tahu, Kuer, yang berada dalam napas besar dengan keuntungan yang sama, tidak benar-benar memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Dia hanya pulih hampir 50% dalam semalam. Banteng aneh mengangguk terlebih dahulu, karena Tuan Han telah mengatakannya, saya juga berpikir bahwa tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini. Karena kita telah memutuskan untuk pergi jauh ke bawah tanah, sudah seharusnya kita membuat persiapan yang memadai. Kura-kura tua itu juga mengangguk, itu benar, tetapi masalahnya adalah, jika kita masuk ke bawah tanah setelah beberapa hari, lalu apa yang harus kita lakukan ketika orang-orang berpakaian hitam yang hampir pulih menyerang kita? Tidak baik bagi kita untuk masuk ke bawah tanah tanpa bersiap sekarang, tetapi jika kita turun setelah bersiap, kita mungkin menghadapi tekanan dari dua sisi.
Tidak perlu dikatakan, bahwa tanah secara alami berada di bawah tekanan, dan bagaimana orang-orang berpakaian hitam harus menghadapinya. Ya, waktu telah berlarut-larut terlalu lama, dan orang-orang berpakaian hitam telah bangkit kembali, yang sebenarnya merupakan jenis tekanan lain. Pada saat itu, salah satunya adalah kesulitan dipaksa di dua sisi, yang juga merupakan pilihan yang sulit bagi Han Sanqian dan yang lainnya. Sekarang, rasanya seperti kita akan mati jika kita pergi ke samping atau vertikal. Kuer berkata dengan sangat khawatir. Han Sanqian merenung sejenak, dan untuk sesaat dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Kata-kata kura-kura tua itu memang merupakan gambaran yang paling benar dari situasi saat ini. Jika mereka mundur, itu akan seperti pisau, dan jika mereka tidak mundur, itu juga akan menjadi pisau. Kalian tepat sasaran. Han Sanqian tersenyum pahit dan berkata tanpa daya. Bab 6259 Apa yang harus dilakukan? Kita benar-benar menghadapi masalah baru saat ini. Apa saranmu? Tanya Han Sanqian. Lotus berpikir sejenak dan berbicara lebih dulu, berkata, menurutku, apapun yang terjadi, selama kita masuk jauh ke bawah tanah, kita harus membuat persiapan penuh. Jika kondisi ini tidak dapat dipenuhi, maka tidak perlu turun. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang berpakaian hitam akan menyerang, tetapi itu juga yang paling tidak mematikan. Setidaknya, kita memiliki keuntungan psikologis absolut atas mereka karena kita telah menang sebelumnya. Pada saat yang sama, mereka telah kehilangan banyak orang dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, bagi kita, mereka agak berbahaya, tetapi jelas bukan yang paling serius. Han Sanqian mengangguk, yang masuk akal. Tetapi bawah tanah sangat mematikan. Meskipun semuanya tidak diketahui, ada satu hal yang sangat jelas bagi kita, yaitu, sekuat banteng aneh, itu hanyalah hal paling primitif di bawah tanah. Han Sanqian mengangguk lagi untuk mengonfirmasi. Meskipun Lotus hanyalah seorang gadis desa, harus diakui bahwa jika tidak mempertimbangkan adik laki-lakinya, IQ-nya secara keseluruhan masih sangat tinggi. Gelombang analisis ini hampir beralasan dan tanpa cacat sedikit pun. Kata-kata Lotus masuk akal, Master. Di bawah tanah sangat berbahaya. Saya pikir kita harus membuat keputusan setelah kita benar-benar siap. Kuer juga setuju. Han Sanqian menatap Strain Bull dan Owl Turtle lagi. Setelah berpikir sejenak, keduanya mengangguk. Karena semua orang menganggap ini yang paling tepat, mari kita berhati-hati. Bagaimana dengan ini, mari kita semua kembali ke posisi semula dan melanjutkan latihan yang kita lakukan tadi malam. Begitu. Han Sanqian selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke kuburan. Strain Bull dan yang lainnya juga kembali ke posisi mereka dan terus berlatih seperti yang mereka lakukan tadi malam. Yang tidak diketahui Han Sanqian adalah bahwa karena persiapan yang tidak memadai kali ini, itu sebenarnya membawanya pada bahaya yang fatal, tetapi dalam bahaya yang fatal ini, ada secercah harapan. Kali ini, latihan berlangsung seharian penuh. Siang hari, Kuer sedikit lelah. Energi yang tadi malam cocok untuknya, jadi wajar saja, dia menyerapnya lebih gila-gilaan. Namun, hasil dari usaha yang berlebihan ini adalah kekuatan di siang hari jelas tidak cukup. Namun, itu tidak masalah. Bagaimanapun, secara relatif, siang hari tidak cocok baginya untuk berlatih. Adapun Lian Hua dan Xiaonu, kedua pendatang baru itu paling antusias ketika mereka baru saja memulai, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka tidak tahu apa itu gangguan. Ini mengingatkan Han Sanqian ketika dia baru belajar mengemudi, dan dia ingin tinggal di dalam mobil. Ini juga hal yang baik bagi mereka. Ketekunan dapat menebus kekurangan. Lebih banyak suplemen dapat mengejar beberapa kemajuan. Adapun Han Sanqian, dia relatif santai. Meskipun Han Sanqian akan menjadi satu-satunya kekuatan utama setelah dia jatuh, dan banyak pertempuran dan masalah akan bergantung padanya, dia tidak sepenuhnya mengabdikan diri untuk pelatihan. Dia tahu betul bahwa jika itu adalah masalah asteris, bertarung sendirian tidak akan berhasil sama sekali, dan dia masih membutuhkan beberapa metode lain untuk membuat suplemen. Suplemen ini sebenarnya adalah penolong. Sekarang, Han Sanqian telah melakukan semua yang dia bisa untuk membantu Kuer dan yang lainnya membersihkan meridian mereka. Saat ini, satu-satunya cara untuk membantu mereka adalah dengan ramuan.
Ramuan sangat penting di dunia delapan arah ini. Lebih tepatnya, di dunia kultivasi, ramuan selalu memainkan peran yang sangat penting. Untuk meningkatkan kultivasi mereka dan memiliki kekuatan tempur yang berkelanjutan di masa depan, ramuan yang cukup diperlukan. Han Sanqian membutuhkan ini untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka dan untuk menyediakan pengisian energi yang tepat waktu dalam pertempuran berikutnya. Oleh karena itu, Han Sanqian bangun sendirian di sore hari, mengeluarkan bahan-bahan di kuali naga ganda dan cincin luar angkasa, dan bersiap untuk memulai tujuan besar lainnya miliknya sendiri. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tidak dapat menahan senyum puas. Bab 6260, Master Alkimia. Sangat sulit untuk membuat pil, tetapi bagi Han Sanqian, itu hampir seperti sepotong kue. Bagaimanapun, orang ini memiliki banyak pengalaman. Dia telah merusak pil yang tak terhitung jumlahnya. Kedua, dia memiliki senjata ajaib seperti kuali naga ganda untuk mendukungnya. Oleh karena itu, hal-hal ini terlalu mudah baginya dalam arti tertentu. Dia terlahir dengan keunggulan absolut, yang membuat orang biasa sulit mendekatinya. Ketika mereka berlatih hingga malam, Han Sanqian membangunkan semua orang dan memberi mereka beberapa untuk diminum agar membantu mereka berlatih lebih cepat. Setelah itu, semua orang memasuki kondisi latihan bersama lagi. Dengan suplemen pil Han Sanqian, setiap orang yang berlatih sedikit lebih cepat dengan metode baru tidak diragukan lagi lebih cepat, dan kecepatan peningkatannya hampir mengejutkan. Hanya Xiaonu, seorang pemula, telah menembus 2 level utama berturut-turut dengan berkat pil dan metode baru, dan secara resmi memasuki kondisi master kecil. Sekarang, dia tidak berani mengatakan seberapa kuatnya dia, tetapi setidaknya dia memiliki kekuatan untuk melawan beberapa master. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa melarikan diri. Hal ini membuat Han Sanqian menaruh batu besar di hatinya. Bagaimanapun, budak-budak kecil dengan tingkat kultivasi terendah sekarang memiliki tempat untuk dituju, jadi untuk tim ini, batas bawah telah dinaikkan. Sedangkan untuk batas atas, tidak masalah. Han Sanqian tahu cara menaikkannya. Dia adalah inti absolut dan batas atas absolut dari tim ini. Efeknya sangat bagus. Tentu saja, Han Sanqian tidak berniat menyerah. Meskipun pada malam kedua, kondisi setiap orang pada dasarnya telah mencapai kondisi penuh, secara teoritis mereka dapat berangkat untuk pergi ke bawah tanah. Namun, karena sudah tengah malam, artinya, waktunya tidak lagi terbaik, jadi Han Sanqian memutuskan untuk menunda waktu lagi, dan akan lebih baik untuk mengaturnya untuk beraksi lagi pada malam hari besok. Karena bawah tanah adalah yin, tetapi energi yang berada pada puncaknya di malam hari. Memilih untuk bergerak di malam hari secara alami akan membantu menekan energi yin di bawah tanah, mengurangi bahaya, dan secara relatif meningkatkan kekuatan sendiri. Bagaimanapun, dia dan Kuer adalah orang-orang yang sangat membutuhkan energi yang. Oleh karena itu, pada malam hari, Han Sanqian menghabiskan separuh malam pertama untuk membuat ramuan, dan baru membangunkan semua orang dari latihan mereka setelah ramuan selesai dibuat pada paruh kedua malam. Sepertinya kalian semua telah membuat kemajuan yang baik dalam latihan kalian. Han Sanqian juga secara khusus menyiapkan beberapa makanan, yang juga merupakan karnaval terakhir sebelum memasuki api penyucian. Ini adalah teknik baru, dan segala macam bimbingan untuk latihan. Nanti, ada berbagai macam ramuan berskala besar untuk membantu. Tuan Han, jangankan kami, bahkan seekor babi pun dapat dibuat menjadi peri babi oleh Anda. Banteng aneh itu tidak dapat menahan tawa. Dia benar-benar yakin. Awalnya dia mengira bahwa kekuatan tempur Han Sanqian yang tak terkalahkan sudah luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa Han Sanqian tidak hanya kuat dalam kekuatan tempur, tetapi juga ahli dalam alkimia. Awalnya, dia benar-benar tidak menganggap Han Sanqian sebagai bahan yang tepat, jadi ketika menghadapi ramuan yang dia serahkan, dia bahkan meragukan apakah dia akan diracuni sampai mati. Akibatnya, fakta menamparkan wajahnya. Pil-pil itu tidak hanya tidak memiliki racun atau efek samping, tetapi juga sangat kuat. Itu adalah pil tonik yang sempurna. Dengan efek yang begitu kuat, dia bahkan merasa bahwa dia bisa menerobos alam tanpa berlatih. Ini sebenarnya bukan berlebihan, tetapi fakta. Tidak ada cara lain. Pil Han Sanqian persediaannya tidak terbatas. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau.
Nafsu makan macam apa yang dimiliki sapi aneh itu? Dia adalah orang yang memakan banyak ikan dan udang semudah meminum air. Namun, pil-pil itu masih sangat enak sehingga dia pun tidak bisa memakannya. Ini juga berkat Han San Qian, yang telah menyiapkan cukup banyak bahan. Han San Qian, yang telah bersama anak buahnya, telah menghadapi terlalu banyak kesulitan dan bahaya. Oleh karena itu, semua yang dibutuhkan dalam tas ini disiapkan untuk keadaan darurat. Ya, kakak, bahkan aku harus mengatakan bahwa jumlah obat yang kamu isi ulang benar-benar terlalu banyak. Dan kau, dasar banteng aneh, kau masih tidak tahu harus berbuat apa. Kau terus memanggilku tuan. Kurasa aku harus mengurangi jumlah obatmu hingga setengahnya di masa mendatang. Lagi pula, hubungan kita sangat asing. Kura-kura tua itu menatap banteng aneh itu.